Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Zahra dengan NIM 201010110069 dari kelas A3 Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang SDG kesetaraan gender. Berikut adalah pemaparannya. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa sih itu gender. Gender adalah pembeda peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Sekarang lagi marak-maraknya nih kasus perempuan yang dilecehkan, dikasarkan, direndahkan dengan alasan perempuan itu lemah dan gampang banget jadi korban. Padahal lemah tidaknya seseorang bukan dilihat dari gendernya. Tapi kenapa perempuan dikategorikan sebagai makhluk yang paling lemah? Pada dasarnya, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama atau yang biasa dikenal dengan kesetaraan gender. Nah, kali ini yuk sama-sama memahami apa itu kesetaraan gender. Sebelum memahami apa itu kesetaraan gender, kita harus mengetahui bagaimana sih sejarah kesetaraan gender di Indonesia. Di Indonesia, kesetaraan gender sudah ada sejak dahulu. Untuk kali pertamanya, seorang pahlawan perempuan yaitu Raden Ajeng Kartini yang mempelopori kesetaraan gender. Dan apa sih itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Selanjutnya, saya akan membahas tentang diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi dari berbagai negara atau wilayah. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik yang terjadi di mana-mana. Seperti contohnya, pasti kita tidak asing dengan kata-kata orang, ngapain sih kuliah? Perempuan kan ujung-ujungnya di dapur, udah nggak usah kuliah, langsung nikah aja. Kok kamu bisa jadi pemimpin di sini? Di sini kan kamu perempuan, padahal seorang perempuan juga punya cita-cita dan juga mimpi yang ingin diwujudkannya dari kecil. Apa itu akan menjadi sebuah angan-angan saja? Tidak hanya itu, diskriminasi dalam hal pekerjaan terhadap perempuan juga sama sering kita saksikan. Buktinya saja, jumlah angkatan pekerjaan perempuan 25% lebih rendah daripada laki-laki. Sekarang sudah banyak kita saksikan perempuan yang bekerja, tetapi hanya sedikit dari mereka untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi peluang untuk menjadi seorang pemimpin itu perempuan lebih kecil daripada laki-laki. Padahal usaha yang diberikannya sudah maksimal loh. Kesetaraan gender sekarang sudah tertulis dalam Undang-Undang Pasar 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi sesungguhnya konstitusi negara sudah mengafirmasi tentang kesetaraan antara hak yang ada pada laki-laki dan perempuan. Jadi kita sudah tidak bisa nih merendahkan seseorang hanya sebatas gender karena sudah tertulis dalam undang-undang. Jadi tidak apa-apa kalau perempuan lebih hebat dari laki-laki, tidak apa-apa juga perempuan lebih berani dari laki-laki. Kalau sejatinya gender tidak menentukan lemah atau tidaknya seseorang. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Dan kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat, semua orang, perempuan dan laki-laki, untuk mengetaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembangunan ekonomi, membuka jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang.
Jadi, agenda tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi, maka akan menjadi sebuah acuan secara global dan nasional, sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan baik tua maupun muda. Untuk perempuan, yuk bisa menolak atau melawan sesuatu yang tidak kamu sukai. Untuk laki-laki, yuk sama-sama diubah mindset-nya untuk tidak merendahkan perempuan, karena sejatinya perempuan juga memiliki kebebasan akan untuk hidup yang dijalaninya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.